warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mutia Lukiana, NIM 2011-21-2029, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Andalas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang anemia pada remaja dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyarah Nasution, ST MKM. Yang pertama yaitu definisi anemia. Anemia merupakan keadaan di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh berada di bawah normal, yang mana apabila dibiarkan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi si penderita. Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang paling sering terjadi pada remaja. Karena kebutuhan yang tinggi untuk pertumbuhan, anemia kurang zat besi lebih banyak terjadi pada remaja putri dibanding remaja putra. Remaja putri cenderung melakukan diet sehingga dapat menyebabkan asupan zat gizi berkurang, termasuk zat besi. Selain itu, adanya siklus menstruasi setiap bulan merupakan salah satu faktor menyebabkan remaja putri mudah terkena anemia defisiensi besi. Selanjutnya itu angka kasus anemia di Indonesia. Angka kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdes tahun 2018 menemukan adanya kenaikan pada kasus anemia di remaja putri. Pada tahun 2013, sekitar 37,1% remaja putri mengalami anemia. Angka ini naik menjadi 48,9% pada tahun 2018. Artinya, 3 hingga 4 dari 10 remaja menderita anemia. Proporsi anemia terjadi paling besar di kelompok umur 15 hingga 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun. Berikutnya itu tanda-tanda anemia. Menurut Ani Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 1998, tanda-tanda anemia meliputi yang pertama itu ada lesu, lemah, letih, lelah dan lalai atau disebut dengan 5L. Selanjutnya sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang, dan gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Selanjutnya itu jenis-jenis anemia. Yang pertama yaitu anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi merupakan suatu penyebab utama anemia di dunia dan terutama sering dijumpai pada perempuan usia subur. Disebabkan oleh kehilangan darah sewaktu menstruasi dan peningkatan kebutuhan besi selama kehamilan. Yang kedua itu anemia defisiensi vitamin C. Anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin C yang berat dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya kekurangan vitamin C adalah kurangnya asupan vitamin C dalam makanan sehari-hari. Yang ketiga itu anemia makrositik. Anemia ini disebabkan karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sel darah merah, granulosit, dan platelet. Yang keempat itu anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi apabila sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari normal. Dan yang kelima, anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan suatu gangguan yang mengancam jiwa dan sel induk di sumsum tulang yang sel-sel darahnya diproduksi dalam jumlah yang tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu kondisi normal sebelum terkena anemia. Yang pertama yaitu pengertian hemoglobin. Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang kedua itu kadar normal hemoglobin. Kadar hemoglobin merupakan satuan gram per desiliter, yang artinya banyaknya gram hemoglobin dalam 100 ml darah. Apabila kadar hemoglobin di bawah batas normal maka disebut anemia. Adapun batas normal kadar Hb menurut umur dan jenis kelamin. Yang pertama, kelompok umur 6 bulan hingga 59 bulan, Hb-nya yaitu 11 gram per desiliter. Selanjutnya 5 hingga 11 tahun, Hb-nya 11,5 gram per desiliter. Selanjutnya 12 hingga 14 tahun, Hb-nya 12 gram per desiliter. Wanita yang lebih dari 14 tahun, Hb-nya 12 gram per desiliter. Wanita hamil 11 gram per desiliter dan laki-laki 11,5 gram per desiliter.
Adapun penyebab dari anemia ini, menurut Ani Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 1998, tanda-tanda anemia meliputi yang pertama yaitu pada umumnya masyarakat Indonesia termasuk remaja putri lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak tercukupi. Yang kedua itu remaja putri biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanannya. Yang ketiga, setiap hari manusia kehilangan zat besi sekitar 0,6 mg yang diereksi khususnya melalui feses atau tinja. Dan selanjutnya, remaja putri mengalami haid setiap bulan sehingga kehilangan zat besi lebih kurang 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Menurut Ani, pada tahun 2016, anemia gizi besi dapat terjadi karena yang pertama itu kandungan zat besi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, makanan yang kaya akan kandungan zat besi adalah makanan yang berasal dari hewani seperti ikan, daging, hati, dan ayam. Dan yang ketiga, makanan nabati yaitu dari tumbuh-tumbuhan, misalnya sayur hijau yang walaupun kaya akan zat besi namun hanya sedikit yang bisa diserap baik oleh usus. Adapun dampak anemia pada remaja yaitu menurut Meriana dan Bambang pada tahun 2013, dampak anemia bagi remaja adalah yang pertama yaitu menurunnya kesehatan reproduksi, yang kedua terhambatnya perkembangan motorik, mental dan kecerdasan, yang ketiga menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, yang keempat mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, yang kelima menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran, yang keenam mengakibatkan luka pucat, dan yang ketujuh terhambatnya pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan tubuh mudah terinfeksi, kebugaran atau kesegaran tubuh menurun, belajar atau prestasi menurun. Calon ibu yang berisiko saat kehamilan dan saat melahirkan akan terjadi pendarahan bahkan kematian. Selanjutnya itu pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja. Yang pertama itu pencegahan. Menurut Al-Madzhir pada tahun 2011, cara mencegah dan mengobati anemia adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi, makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur, dan bahan makanan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Lalu selanjutnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Dan selanjutnya menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah adalah tablet besi folat yang setiap tablet mengandung 200 mg ferrosulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Wanita dan remaja putri perlu minum tablet tambah darah karena wanita mengalami haid sehingga memerlukan zat besi untuk mengganti darah yang hilang. Selanjutnya itu cara mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria, dan penyakit TBC. Nah, selanjutnya peran ahli kesehatan masyarakat dalam pencegahan anemia pada remaja. Ahli kesehatan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam pencegahan anemia pada remaja. Ahli kesehatan masyarakat harus mengedukasi remaja tentang anemia, mulai dari pencegahan hingga apa yang harus dilakukan jika telah mengalami anemia. Remaja harus diedukasi bagaimana cara hidup sehat, meningkatkan konsumsi besi dari sumber alami melalui pendidikan atau penyuluhan kepada remaja, terutama makanan sumber hewani yang mudah diserap, juga makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin A untuk membantu penyerapan besi dan membantu proses pembentukan hemoglobin. Kedua, melakukan fortifikasi bahan makanan yaitu menambah besi, asam folat, vitamin A, dan asam amino esensial pada bahan makanan yang dimakan secara luas oleh kelompok remaja. Remaja harus mengetahui langkah-langkah yang tepat jika telah mengalami anemia, seperti suplementasi besi folat secara rutin. Penyuluhan harus dilakukan untuk menghasilkan perilaku individu remaja yang diperlukan dalam pencegahan anemia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.